Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sudah bersedia hadir di diseminasi informasi tentang disiplin positif di modul 1.4 eh, di modul untuk calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Sebelumnya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan diseminasi informasi mengenai disiplin positif. Untuk tujuan kegiatannya, yaitu untuk memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah masing-masing dan bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi mungkin saya ingin berbagi praktik baik untuk semua rekan-rekan guru yang hadir di sini saat ini dan juga agar nanti bisa diterapkan di sekolahnya, di sekolah dan juga bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Ini Bapak ya ada kesepakatan kelasnya. Tadi mohon maaf ya untuk hadir tepat waktu karena tadi menunggu sampai 10 orang. Tadi kita mulai udah tepat waktu, kemudian menyalakan kamera. Jika tidak ada gangguan sinyal, silahkan dinyalakan kameranya. Untuk audio, harap di-mute ya Bapak Ibu, dan dinyalakan hanya ketika sesi tanya jawab atau ketika Bapak Ibu menyampaikan pendapat. Dan juga berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ya Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam diskusi kali ini, dan juga bisa menghargai pendapat peserta lain. Jadi semua pendapat dan pertanyaan berharga. Dan juga yang terakhir bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Untuk misalkan ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, baik itu menanggapi maupun mungkin membantah atau menambahkan gitu ya, bisa menggunakan fitur raise hand. Begitu. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Siapa tahu ada yang mau ditambahkan, yang mau menambahkan silahkan. Apa sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Cukup. Yang pertama, untuk materi pertama adalah konsep dasar dari disiplin positif, Bapak Ibu. Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira siapa yang bisa mungkin menjabarkan secara singkat apa sih disiplin itu? Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Disiplin itu apa sih? Mungkin Ibu Krisna, silakan Bu Krisna. Iya, Bu. Mungkin menurut saya disiplin tuh ketika ada aturan, kita bertindak atau berperilaku sesuai atau melaksanakan aturan tersebut secara taat atau patuh gitu berdasarkan yang sudah disepakati sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Krisna atas pendapatnya yang luar biasa. Jadi disiplin itu mungkin ya betul Ibu ya, Bapak Ibu ya. Untuk disiplin itu ketika kita menaati sebuah peraturan yang sudah disepakati sebelumnya, baik itu mungkin kalau konteks di sekolah mungkin oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih Bu Krisna pendapatnya. Selanjutnya, konsep disiplin ini
adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi konsep disiplinnya seperti itu. Kepatuhannya tersebut itu bisa berupa mungkin tata tertib, begitu peraturan, itu yang dimaksud dan disiplin. Dan apakah menurut Bapak Ibu disiplin itu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Jika iya, tolong di reaction dengan jempol, dan jika tidak bisa di reaction dengan jempol ke bawah, Bapak Ibu. Silahkan. Disiplin itu bisa dipakai hukuman aja nggak sih? Bisa dicapainya tuh dengan hukuman aja nggak sih? Apa mungkin apa namanya bisa dengan cara lain kah? Baik, Ramai. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Semuanya menjawab tidak ya, karena ya betul. Tidak harus dengan hukuman. Untuk menerapkan disiplin di sekolah itu dia tidak harus dengan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita di materi selanjutnya kita akan apa ya namanya sama-sama belajar mengenai disiplin positif itu yang seperti apa sih. Nah, ini dia. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kesadaran dan tanggung jawab, karena tadi itu jika kita hanya menghukum, mungkin anak tersebut belum sadar kalau itu adalah kesalahan, dan dia juga belum paham bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin tidak benar gitu ya. Dan sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi paham ya Bapak Ibu ya, disiplin positif itu seperti apa. Jadi memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku agar dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sehingga dia bisa menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Jadi tidak hanya karena hukuman saja. Pertanyaan selanjutnya di Bapak Ibu, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa sih hubungannya? Kira-kira? Apakah ada yang bisa menyampaikan jawabannya? Mungkin apa sih hubungan antara disiplin positif dengan pelaksanaan pelajaran yang berpihak pada murid? Berpihak pada murid di sini Bapak Ibu maksudnya bukan kita memanjakan murid, tapi kita membimbing atau menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang student centered mungkin ya, yang berpusat kepada murid seperti itu. Kira-kira apa sih hubungannya? Silakan yang ingin berpendapat, silakan raise hand. Apakah mungkin apa namanya dia berhubungannya dengan kepribadiannya atau bagaimana? Silahkan. Adakah? Oh, baik. Oke, sepertinya mungkin belum terlalu apa namanya menyerap mungkin ya. Nah, ini dia hubungannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengan kita menerapkan disiplin positif di sekolah, ini kita akan menjadikan seorang anak, seorang siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu, mungkin kalau di SD ini anak-anak biasanya dinyanyikan, jadi mereka hafal. Nah ini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, dan juga kreatif. Nah,
ketika anak-anak atau peserta didik memiliki keenam profil pelajar Pancasila ini, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Seperti itu. Jadi itu ada hubungannya, jelas ya tentu saja. Karena tadi itu, kembali lagi ke slide sebelumnya ya, disiplin positif ini dia memampukan peserta didik tadi itu agar dia itu sadar dengan apa namanya kesalahan dia gitu. Jadi dia bisa bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut di masa yang akan datang seperti itu. Banyak ya pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke materi kebajikan universal. Pernah dengar nggak sih Bapak Ibu nilai kebajikan universal? Mungkin bisa di-react lagi menggunakan jempol atas atau jempol bawah mungkin. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sih? Ada yang pernah dengar tidak? Nilai-nilai kebajikan universal. Adakah yang pernah mendengarnya? Mungkin pernah dengar di artikel, pernah baca di artikel, atau mungkin lewat selewat di FYP TikTok gitu ya. Mungkin ada yang belum ya. Ini kebajikan universal. Ini adalah, nah, ini dia Bapak Ibu pengertiannya ya. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Positif ya, jadi di sini ada 7, the 7 essential virtues atau 7 nilai-nilai kebajikan yang esensial, yang penting. Ada 7. Yang pertama, dari kiri bawah dulu sesuai arah jarum jam ya Bapak Ibu, ada keadilan, kemudian ada toleransi, ada kebaikan, empati, suara hati, kontrol diri, dan juga rasa hormat. Ini yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Sifat positif yang dimiliki oleh manusia, yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini dia tadi masih ada hubungannya dengan disiplin positif. Yang tadi itu ya, kalau apakah disiplin positif bisa dicapai dengan hukuman? Nah, ini ada hubungannya. Ada yang namanya teori motivasi, hukuman, dan juga restitusi. Ada 3 motivasi Bapak Ibu yang biasanya manusia miliki, yang kebanyakan manusia miliki itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Ibu ya. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu hal ini didasari oleh 3 motivasi ini. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Gosen tahun 2004, motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Karena kan anak biasanya yang nomor satu ya Bapak Ibu, kalau kita misalkan menerapkan kedisiplinan atau misalkan peraturan, mereka biasanya melaksanakannya itu karena nomor satu, takut dihukum. Atau misalkan ketika kita apa namanya membuat peraturan tersebut ada hadiahnya, nah itu untuk mendapatkan imbalan, biasanya teorinya motivasinya nomor 2, dan atau misalkan mendapatkan penghargaan. Apakah ada kira-kira anak yang memiliki motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Ada nggak ya kira-kira? Semoga ada ya Bapak Ibu. Kita ciptakan ya. Dari ketiga motivasi tadi, yang mana sih yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Apakah yang satu, dua, atau tiga kira-kira nih? Ibu Mesia, Ibu Mesyaroh, gimana Bu? Kalau di sekolah Ibu gimana nih kira-kira dari ketiga motivasi yang tadi, yang mana sih yang dominan? Adakah Ibu Mesyaroh? Halo, halo, halo.
Adakah Ibu Mesyarah? Oh, mungkin sedang kendala, mungkin Ibu Vera mungkin? Ibu Vera? Bu Fer? Iya, Ya. Bu, gimana Bu? Menurut Ibu nih dari ketiga motivasi yang tadi, yang mana sih yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik di sekolah biasanya nih dari tiga ini nih? hukuman, Bu. Yang hukuman ya Bu ya. Umumnya Iya. memang ya seperti itu. Jadi anak-anak tuh takut dihukum. Pertama karena mungkin ya itu takut ya. Yang kedua malu kayaknya Bu ya. Karena dia takut dihukum dan juga malu oleh teman-temannya. Baik. Kemudian, nah ini dia perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Tadi kan di awal ada namanya ini ya, nama untuk materinya adalah teori motivasi, hukuman, dan juga restitusi. Apa sih hukuman itu? Apa sih konsekuensi dan juga restitusi, perbedaannya apa? Kalau ini, hukuman ini dia bersifatnya negatif, Bapak Ibu. Jadi modenya itu dia paksaan. Si korban, tanda kutip, itu dia mendapatkan keadilan. Sementara si murid atau anak itu akan tersakiti. Dan juga sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi benar ya Bapak Ibu ya, kalau misal anak sudah tidak punya rasa takut, ini dia tidak akan mau menaati peraturan apapun, begitu. Dan ini biasanya kalau hukuman diawali dengan peraturannya adalah titik titik titik, kamu harus titik titik titik. Itu jadi ada kata harus di sini. Sedangkan untuk yang berbentuk disiplin positif seperti itu ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Konsekuensi ini si korban tersebut bisa diabaikan. Kalau restitusi, si korban mendapatkan ganti. Nah, gantinya apa? Jadi mungkin bisa berupa win-win solution, Bapak Ibu ya, yang bisa nyaman buat si anaknya dan juga buat si pelaku dan juga buat si korbannya. Dan juga murid atau anak ini untuk konsekuensi dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang konsekuensi, yang ketiga, dia memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dipantau terus-terusan Bapak Ibu. Agak merepotkan mungkin ya, ini namanya konsekuensi. Kalau untuk restitusi, si murid ini sadar dan dia belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya yang tadi itu yang dia mungkin salah gitu ya. Jadi dia sudah sadar apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Jadi tidak harus selalu kita pantau. Kemudian yang keempat, untuk kalimatnya biasanya diawali dengan apa peraturannya atau mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan untuk restitusi biasanya diawali dengan kalimat apa yang kamu yakini atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan untuk konsekuensi dia bersifat netral, untuk restitusi dia bersifat positif, dan konsekuensi ini modenya ada stimulus dan ada respon. Jadi umpan balik ya, kalau untuk restitusi ini ada teori kontrol. Nanti akan kita pelajari, akan kita bahas, maaf, di materi selanjutnya ada namanya teori kontrol. Nah ini hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi nomor 1, mengganti alat tulis teman yang dihilangkan. Nomor 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Dan yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Kira-kira yang mana ya, hukuman atau konsekuensi? Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Mari kita lihat jawabannya. Itu ada yang ini, sebentar. Yang mana nih kira-kira? Bu Heni silahkan Ibu. Yang hukuman yang mana Bu kira-kira Bu? Yang hukuman itu yang berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Terus yang mencatat 200 kali. Baik, berarti sisanya yang nomor 1 dan 3 adalah Restitusi ya. konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Baik.
Baik. Baik. Terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Mari kita lihat jawabannya. Nah, begitu ya. Ini berdiri di tengah lapangan upacara ini termasuk konsekuensi. Jadi ya karena dia terlambat, konsekuensinya adalah berdiri di tengah lapangan upacara. Sedangkan yang hukuman itu nomor 4 Bapak Ibu ya, mencatat 200 kali karena ini nggak ada hubungannya. Jadi saya minta maaf. Jadi itu masuk hukuman karena dia modenya itu dia terpaksa. Kalau mengganti alat tulis yang dihilangkan, ini dia konsekuensi merapikan sapu dan alat yang jatuh saat berlari di jam istirahat itu konsekuensi. Nah, ini penghargaan. Takut kurang jelas ya Bapak Ibu. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Saya baru pada tahu karena saya juga sejujurnya setelah mempelajari ini saya baru tahu. Biasanya kita ini memberi penghargaan kepada anak yang mungkin kalau di pembelajaran itu misal yang paling cepat menangkap pembelajaran, misalkan kita suka ada kayak kuis ya Bapak Ibu ya, bikin kuis nanti untuk yang paling cepat dapat hadiah atau misalkan yang terbaik atau yang apa. Nah, ini sebetulnya jika dilaksanakan terus-menerus dalam jangka panjang ini malah bisa jadi hukuman. Jadi namanya adalah teori punished by reward. Jadi dihukumnya itu oleh penghargaan. Kenapa bisa dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, ini efektif hanya untuk jangka pendek. Jadi tadi saya tegaskan ya Bapak Ibu, ini tidak bisa untuk jangka panjang. Karena, nah di sebelah kanannya bisa menyebabkan ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi nanti si anak ini dia malah memiliki motivasinya itu bukan motivasi ingin bisa, tapi malah berbeda lagi belok motivasinya, malah ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Jadi dia termotivasi ingin cepat biar dapat hadiah, bukan cepatnya itu bukan ingin bisa gitu. Ingin bisa menjawabnya itu bukan dia ingin paham pembelajaran yang kita sampaikan, tetapi ingin mendapatkan penghargaan. Dan juga setelah itu dia bisa kecewa jika tidak mendapatkannya. Jadi kalau tidak bisa dapat penghargaan tersebut dari kita, dia bisa kecewa. Dan nanti berdampaknya kemana? Ke sebelahnya tuh Bapak Ibu, bisa menurunkan ketepatan. Gitu. Kemudian ke motivasi anak juga kalau misal dia biasanya menang, kemudian bisa anak yang lain bisa mengalahkan dia, itu nanti dia kecewa, bisa jadi down. Apalagi mungkin kalau anak yang tidak ada anak yang easy going gitu Bu ya, Bapak Ibu, ada anak yang dia sekalinya kalah itu langsung ngedown karena dia mungkin tidak terbiasa mendapatkan kegagalan. Nah, itu ada yang seperti itu. Bisa juga menurunkan ketepatan, kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini tadi ada hubungannya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini karena terbiasa diberikan penghargaan, ya udah dia paham ya udah sebatas hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Kemudian selain itu juga bisa menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi kalau yang nggak dapat nanti dirasanya aku mah nggak bisa. Jadi ya udahlah nggak akan aktif amat. Jadi ya udahlah aku mah mau diem aja, mau pasif aja. Toh nanti yang dapat dia lagi. Nah nanti ini kesannya seperti menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut dan juga ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat ya Bapak Ibu. Kalau persaingan sehat mungkin bisa menumbuhkan jiwa kompetitif anak. Tetapi kalau misalkan persaingan tidak sehat, nah itu anak akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan penghargaan atau hadiah dari kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana sebaiknya reaksi kita apabila murid kita melakukan kesalahan? Nah, ini reaksi kita Bapak Ibu. Jika kita bagaimana kita bereaksi apabila murid melakukan kesalahan ini? Nah, ada yang namanya restitusi. Tadi ada konsekuensi, kemudian ada hukuman, dan juga ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, ini ya Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan.
Di sini ditebalkan memperbaiki. Kemudian guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menghargai dirinya. Ini ada hubungannya dengan teori disiplin positif yang awal ya Bapak Ibu, yaitu dia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita sebaiknya melakukan restitusi, tidak langsung memberikan hukuman. Jadi biar kita ajak dulu si anak, biar sadar dulu, kira-kira apa sih keyakinan yang sudah mereka langgar. Kemudian apakah mereka sadar misalkan bisa nggak tidak dilakukan lagi di kemudian hari gitu. Jadi dia nanti menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan restitusi ini dia bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan bisa juga restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, Bapak Ibu, bukan paksaan. Kalau paksaan itu namanya adalah hukuman. Dan juga bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada lagi adalah cara yang paling baik di antara konsekuensi dan juga hukuman. Ini restitusi dirasa adalah cara yang paling baik. Dan juga ini berfokus pada karakter anak, bukan berfokus kepada tindakan yang akan dilakukan. Kemudian restitusi ini menguatkan, baik itu mungkin kalau melibatkan dua belah pihak, anak si tanda kutip pelaku dan juga korban, ini bisa menguatkan untuk kedua belah pihak tersebut. Kemudian berfokusnya pada solusi. Solusinya ini yang kemudian akan menguntungkan kedua belah pihak dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi itu yang disebut sebagai restitusi. Dan restitusi ini berhubungan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Ini dia, kebutuhan dasar manusia itu ada, berapa tuh Bapak Ibu? Ada 4. Ada 5 sebetulnya, itu yang di tengah dihitung. Jadi manusia ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jika misalkan ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak bisa dicapai, tidak bisa diperoleh dengan cara yang positif, ini bisa saja dilakukan dengan cara yang negatif, yaitu cara melanggar aturan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan juga kebutuhan penguasaan. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, ini dia keyakinan kelas. Kenapa sih namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Dan bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Mungkin kalau di sekolah kita kenalnya itu adalah kesepakatan atau peraturan kelas, Bapak Ibu. Tapi setelah ini kita belajar bahwa ini namanya adalah keyakinan kelas. Kenapa sih disebutnya keyakinan kelas? Nah ini ya, kita bahas. Ini dia, nilai kebajikan apa sih yang dituju? Sebelah kiri ada peraturan dan sebelah kanan ada nilai yang dituju.
Yang pertama untuk peraturan ada dilarang buang sampah sembarangan. Yang kedua ada kembalikan barang yang dipinjam. Yang ketiga itu dilarang datang terlambat. Yang keempat, perhatikan orang yang sedang berpendapat. Dan yang kelima itu dilarang merokok. Kira-kira apa sih nilai yang dituju ini? Nomor 1, nilai yang ditujunya apa ya kira-kira? Untuk, sebentar. Nah, yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal ini ya. Nah, ini dia nomor 1. Nah, ini Bapak Ibu. Nilai yang dituju, yang pertama dilarang buang sampah sembarangan. Nilai yang ditujunya adalah buang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk peraturan yang berbunyi kembalikan barang yang dipinjam, itu nilai yang dituju adalah tanggung jawab. Untuk peraturan nomor 3, dilarang terlambat. Untuk nilai yang ditujunya itu datang tepat waktu atau komitmen. Dan yang peraturan nomor 4, perhatikan orang yang sedang berpendapat, katanya. Nilai yang dituju itu adalah saling menghargai. Dan peraturan yang kelima, dilarang merokok, itu nilai yang dituju adalah menghormati orang lain. Kira-kira sudah ada bayangan belum keyakinan kelas itu seperti apa sih? Nah, silahkan dilihat Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu yang kayak gimana? Antara dilihat dari yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri ada peraturan, dan di sebelah kanan nilai yang ditujunya. Dapat kita lihat Bapak Ibu. Nah, tadi kenapa namanya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi ada pertanyaan, katanya gini, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai motor? Biasanya kan kalau kita takutnya ditilang, kayak gitu ya. Jadi masih berdasarkan motivasinya takut dihukum. Nah, tapi ada juga mungkin jawaban kita selain ditilang adalah untuk keselamatan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita memiliki peraturan ketika COVID-19 pandemi ya, tentang peraturan tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya kita bisa agar tidak terhindar penyakit. Nah, tapi ada juga ini jawabannya untuk kesehatan dan juga atau juga keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Jadi daripada peraturan kita lebih baik membuat keyakinan gitu ya. Karena kenapa? Lebih mudah diingat pertama Bapak Ibu. Jadi mereka juga hanya perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini, harus begitu. Jadi kan kalau kita biasanya melarang menggunakan kalimat negatif Pak Ibu ya, jangan begini, jangan begitu, dilarang ini, dilarang itu. Nah, ini daripada menggunakan kalimat seperti itu, biasanya anak-anak prinsipnya itu peraturan ada untuk dilanggar biasanya Bapak Ibu ya. Nah, ini daripada bikin peraturan, kita buat keyakinan. Jadi biar bisa mereka meyakini, sudah diyakini dijalani, dan juga mereka akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalani. Karena kan kata yang positif itu bisa kita lebih terima daripada kata yang negatif. Nah, ini ada tahapannya Bapak Ibu, ada 4 tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada.
dilihat dulu oleh kita. Kemudian kita tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Jadi kita untuk melakukan program kebajikan ini kita libatkan kalau lingkupnya kelas adalah peserta didik gitu. Kemudian sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama. Setelah itu didiskusikan kembali. Nah, jadi kan anak-anak tuh pasti kan banyak nih anak-anak kita ya dalam satu kelas. Kalau lingkupnya kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melibatkan mereka untuk mengusulkan nilai-nilai kebajikan apa sih yang kira-kira bisa mereka yakini, yang kira-kira bisa mereka jalani minimal untuk 1 semester dulu. Nah, setelah itu kita menampung apa yang sudah mereka kemukakan satu per satu. Setelah itu kita diskusikan kembali kira-kira yang perlu disempurnakan yang mana nih Bapak Ibu. Jadi kan kita pasti menyortir karena pasti ada yang sama. Ada yang misalkan satu kebajikan satu nilai kebajikan yang mewakili semuanya. Jadi misalkan agar tidak sama, jadi kita disatukan di situ, jadi biar disortir ulang. Kemudian kita diskusikan kembali kira-kira yang mana nih yang sanggup untuk mereka jalani kira-kira. Jadi biar tidak terlalu banyak juga dan biar mereka hafal. Tidak sekadar hafal tapi juga dijalani, diterapkan. Dan yang keempat, baru kita sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah. Kalau lingkupnya tadi sekolah, baik melalui poster bisa maupun media sosial sekolah. Jika lingkupnya di kelas, nah ini bisa kita buat di karton Bapak Ibu, jadi seperti buat jadwal piket atau peraturan kelas. Cuma ini namanya adalah keyakinan kelas. Bisa ditempel di di kelas mereka masing-masing karena itu adalah nilai kebajikan yang mereka buat sendiri dengan kita sebagai mungkin fasilitatornya. Nah, itu anak-anak agar nanti tetap ingat, oh ini loh peraturan, bukan peraturan, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi biar juga mereka tidak lupa akan hal tersebut. Nah, setelah sekolah kita memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas? Nah, ini dia cara buat keyakinan kelas. Ini bisa kita terapkan ya, mulai mungkin minggu ini atau minggu depan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Minimal di kelas kalau Bapak Ibu yang mewali kelasi mungkin bisa diterapkan di kelas yang diwali kelasi oleh Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan juga keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bentuk positif itu tadi biasanya tidak mengandung kata jangan atau dilarang atau kata tidak itu tidak ada. Jadi semuanya bentuknya positif. Seperti tadi contohnya yang di tabel di materi sebelumnya Bapak Ibu ya, di slide sebelumnya. Saya ingatkan, nah yang ini di kolom sebelah kiri peraturan itu ada kata dilarang, buang sampah sembarangan. Tapi ketika untuk kita buat keyakinan kelas berupa nilai kebajikan universalnya yaitu menjadi buang sampah pada tempatnya. Jadi kata dilarangnya kita buang. Dan juga ada di nomor 3 yaitu dilarang terlambat. Nah itu kita ubah jadi kalimat positif yaitu datang tepat waktu atau komitmen. Dan nomor 5 ada dilarang merokok, jadi menghormati orang lain. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal yang mungkin akan dipahami oleh murid dan juga bisa mereka terapkan seperti itu. Selain itu, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, tadi Bapak Ibu ya, sehingga mudah diingat dan juga dipahami oleh semua warga kelas. Tadi itu. Karena anak mungkin sekelasnya biasanya di atas 10 sampai 15 orang, pasti kan di atas 15 orang atau mungkin ada yang bahkan ada yang 30, ada yang hampir 40 anak. Nah, itu kan mungkin banyak ide, banyak variasi.
keyakinan, banyak variasi nilai kebajikan yang mereka sampaikan kepada kita. Karena kan kita melibatkan mereka dalam membuat keyakinan kelas ini. Tapi sebaiknya ini kita sortir satu persatu, kita lihat kira-kira yang mana sih yang kira-kira bisa diterapkan, bisa mereka jalankan, bisa mereka hayati, jadi mudah diingat dan juga mudah dipahami oleh semua warga kelas tanpa terkecuali. Itu ya Bapak Ibu, mungkin maksimal 5 atau misal maksimal mungkin 6 Bapak Ibu ya, tapi biasanya sih 5. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi menyesuaikan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ya namanya di kelas atau di sekolah kita buatnya nilai kebajikannya itu yang bisa diterapkan di sekolah atau di dalam kelas. Kemudian semua warga kelas tanpa terkecuali itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini jadi kita meminta pendapat mereka dulu, agar mereka terlibat, merasa dilibatkan, merasa dihargai juga dan juga merasa didengar, Bapak Ibu. Jadi biar nanti ke depannya mereka ingat, oh ini keyakinan kelas yang kita bikin sama-sama sama ibu atau bapak guru ketika di kelas. Jadi mereka bakal terus ingat, bukan hanya ingat kejadiannya tapi juga ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan juga kita sebagai guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu ya. Jadi tentatif situasional bisa kita tambahkan, mungkin ada yang kurang, oh ini nih kira-kira misalkan mengenai kebersihan belum kita masukkan. Nah ini bisa kita minta pendapat lagi ke anak-anak, kira-kira ada nggak perbaikan? Atau mungkin apakah anak-anak masih mentaati atau meyakini keyakinan kelas tersebut seperti itu. Nah tahapannya ini ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini mempersilakan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Jadi tadi ya, kita libatkan mereka, kita libatkan warga sekolah atau warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan dulu yang perlu disepakati itu apa sih. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi kita catat semua dulu, kita tampung Bapak Ibu ya, biar di sebuah kertas besar atau misalnya papan tulis bisa kita tulis satu-satu. Jadi semua warga sekolah, semua warga kelas bisa baca kira-kira apa aja sih masukan dari teman-teman nih, apakah ada yang sama ataukah mungkin nanti, oh, kira-kira nih yang bisa dimasukkan yang ini, gitu. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakni tadi itu menggunakan kalimat positif. Nah, tadi barusan sudah saya bahas ya, yang tadinya ada kata jangan atau dilarang, yang berupa kalimat negatif, ini menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Kata jangannya kita buang, kita ubah menjadi kalimat positif. Untuk guru bahasa mungkin eh, mengubah kalimat dari kalimat positif ke kalimat negatif dan sebaliknya itu mungkin tidak asing ya Bapak Ibu. Nah ini tapi untuk yang nanti akan bisa diterapkan oleh kita itu ya membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas diubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian nomor 4, meninjau kembali daftar hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan sekolah atau kelas. Karena tidak mungkin kita memasukkan semua hasil pendapat warga sekolah atau warga kelas karena kebanyakan dan juga kita tidak akan mampu mengingat ya Bapak Ibu kalau lebih dari 10 gitu ya ataupun lebih dari 5 mungkin Bapak Ibu akan sulit untuk mengingatnya, maka kita tinjau kembali
daftar tersebut, masukan tersebut, dan juga kita sama-sama kita tentukan, kita sortir nih yang mana sih yang kira-kira nilai kebajikan yang akan dituju dari peraturan-peraturan yang kita dapatkan dari pendapat warga sekolah atau warga kelas. Baru kita masukkan, kita sepakati dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Setelah itu kita meninjau kembali keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena biar semuanya ingat Bapak Ibu. Biar semuanya ingat dan juga biar semuanya bisa menjalani dan diterapkan bersama. Bila dirasa terlalu banyak, nah ini tadi ya, lebih dari 7 keyakinan itu dapat dikurangi. Di sini maksimal 7. Jadi yang kira-kira bisa diingat oleh Bapak Ibu, oleh murid, oleh peserta didik, silahkan dipertimbangkan secara bersama-sama. Kemudian setelah itu meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Nah ini karena namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan bentuknya adalah musyawarah Bapak Ibu ya, karena berdasarkan pendapat dari semua orang, kemudian kita tinjau, kita sortir, kita sepakati bersama. Nah ini harus disetujui dan disepakati. Caranya bagaimana? Bisa dengan meminta tanda tangan seluruh warga sekolah atau warga kelas sebagai bentuk kesepakatan semua warga sekolah atau warga kelas. Dan yang terakhir, meletakkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Karena ini biar mudah dilihat, usahakan dibuat semenarik mungkin Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti menarik perhatian, gampang terlihat, gampang terbaca, agar nanti bisa lebih diterapkan dan juga lebih dijalankan. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya sudah pernah mencoba membuat ini anak-anak kelas 12 di kelas 12 DKVA, Bapak Ibu. Ini tadinya anak-anaknya itu kalau nggak salah ada 20 orang, 22 orang kalau saya nggak salah ya. 22 nggak salah Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau dikoreksi, lupa. Ini mereka tadinya ada sekitar yang tidak masuk sekolah itu ada 5 orang, jadi ada sekitar 17 orang di situ. Kemudian mereka saling saya instruksikan pertama membuat kesepakatan kelas dulu, bentuknya kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas tadi itu ya Bapak Ibu ya, bentuknya masih berupa kalimat negatif. Nah, misalkan tidak boleh datang terlambat ke kelas. Kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi yang menuliskan tidak boleh pasif dalam pembelajaran. Ada lagi yang menuliskan tidak boleh mengejek atau membuli teman. Kemudian ada lagi dia biasa anak-anak sekolah gitu ya, apa namanya tuh, mereka itu tidak boleh, bukan tidak boleh, apa namanya, mengembalikan barang yang dipinjam, karena biasanya anak-anak tuh suka kehilangan pulpen, Bapak Ibu ya. Jadi, atau alat tulis, karena biasanya anak-anak tuh kalau udah minjem, atau misal minjemnya nggak bilang, tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jadi, ya udah ambil aja, udah dipakai baru bilang, atau misalkan, sudah dipakai tapi tidak dikembalikan ke orangnya lagi. Akhirnya, berkeliling ke orang lain, ke murid yang lain, hilang aja gitu ya. Nah ini setelah saya sortir kesepakatan kelas tersebut, kemudian kami konversikan ke kalimat positif. Nah, tadi itu. Kemudian setelah itu dari 17 orang tersebut sudah menuliskan, sudah mengkonversikan dari kesepakatan kelas yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena kebanyakan ada 17 dan juga ada yang sama, akhirnya kami menyepakati yang nilai yang akan kami tuju, nilai keyakinan kelas yang akan kami tuju ini ada 5 karena dianggap sudah mewakili semuanya. Yang pertama ini ada bertanggung jawab. Yang kedua ada datang tepat pada waktunya.
yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat aktif, nah ya, dan terakhir ada saling menghargai. Setelah saya tinjau kembali pada peserta tadi, kepada mereka, ini kira-kira bakal diingat nggak? Bisa diingat tidak? Bisa, mereka bilang, daripada bukan memikirkan, daripada menghafal atau mengingat kalimat yang panjang dan juga dia bentuknya negatif. Jadi daripada dilarang-dilarang, lebih baik buat ke kalimat positif dan juga kalimatnya itu yang pendek dan mudah diingat, seperti itu. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu ya, ada 5. Nah ini bentuknya masih mentah Bapak Ibu ya, karena kemarin saya menggunakan post-it, karena kalau ditulis di papan tulis itu terlalu banyak. Jadi mungkin bisa diterapkan nanti ya di sekolah Bapak Ibu, kita pakai post-it, kemudian nanti anak-anak menempelkan di depan kelas, kita tempelkan, kita buat di kertas besar, itu nanti karton ataupun ya ini kalau saya di HVS Bapak Ibu ya, ini saya tempel-tempel jadi agak lebih lebar. Jadi biar nanti anak-anak yang yang lainnya semuanya itu bisa melihat gitu. Nah, ini nanti akan mereka buat menjadi ya dihias. Jadi biar nanti enak dilihat gitu Bapak Ibu ya, dan juga mereka juga ditempelkannya di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang tadi ya sempat terbahas ada posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Banyak ya. Nah, ini 5 posisi kontrol ini ada yang namanya penghukum. Ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Ini kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum tadi dia ada bicaranya mengancam, kalau ini dia yang ini pembuat rasa bersalah, bahasanya ini lembut, gitu. Kemudian yang ketiga ini posisinya sebagai teman, ini mengontrol murid dengan bujukan. Yang keempat ada pemantau, yaitu melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah ini saya tandai Bapak Ibu ya, ini adalah posisi yang terbaik di antara 5 posisi kontrol ini. Posisi manajer itu adalah posisi yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau yang satu penghukum, dia mengancam, bisa pakai hukuman ya, namanya juga penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini kalau rasa bersalah mungkin kita kenal sebagai sarkasme Bapak Ibu. Jadi bahasanya tuh lembut, tapi malah bikin orang yang dituju itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, sedangkan untuk teman, ini mengontrol murid dengan bujukan, kalau pemantau, kita berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi. Jadi tindak lanjut kita itu berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi yang ada. Ada yang namanya segitiga restitusi. Sudah pernah dengarkah Bapak Ibu segitiga restitusi? Mungkin selama ini dengarnya segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku gitu Bapak Ibu ya. Atau cinta segitiga mungkin. Nah ini ada yang namanya segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengatasi masalah jika ada peserta didik atau murid yang bermasalah, baik itu melakukan kesalahan ataupun terlibat dalam masalah, kedua belah pihak gitu ya. Nah ini bentuknya segitiga. Untuk yang lapisan yang paling luar, ini adalah warna abu-abu, yang bawah Bapak Ibu ya, ada menstabilkan identitas. Yaitu ini biasanya ketika kita kan kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ini biasanya salah satu anaknya, baik itu yang sebagai pelakunya itu ya biasanya ya, kita panggil. Nah ini kan
bisa kita tanya-tanya. Nah, ini dia Bapak Ibu panduannya. Jadi kita pertama, ketika kita panggil anak tersebut, kita bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang pertama. Contohnya apa sih? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bilang gitu ke si anak tuh. Atau bisa juga begini kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau bisa juga semua manusia itu melakukan kesalahan. Orang tidak luput dari kesalahan. Itu cara untuk contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu yang warna biru ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Karena mereka melakukan kesalahan, kita validasi tindakan mereka. Caranya adalah dengan cara menanyakan kalimat ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Atau mungkin kita bisa bilang seperti ini. Mungkin menurut kamu hal itu biasa saja, tapi hal tersebut bisa merugikan orang lain. Nah, itu termasuk salah satu kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita tanya lagi ke mereka. Karena tadi sudah membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu ya, kita kan sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini kita tanya lagi ke mereka. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Nah, nanti mereka mikir, oh iya, kalau misalkan ada anak yang sakit hati karena diejek oleh anak tersebut, kita bisa tanya, keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati? Nanti kan mikir, oh ya Bu, saling menghargai. Jadi mereka sadar apa yang mereka lakukan itu tidak benar gitu ya. Atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah orang yang baik? Apakah orang yang diingat dengan baik oleh orang lain? Atau bagaimana? Nah itu yang dimaksud dengan sedikit restitusi, jadi ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mungkin pertama kali menerapkan akan sulit karena kita sudah keburu emosi ya Bapak Ibu, kita langsung menghukum. Tapi sebaiknya apalagi untuk anak remaja ini usia-usia ABG gitu Bapak Ibu ya, karena mereka terutama sedang mencari jati diri, jadi lebih baik kita lakukan segitiga restitusi ini. Siapa tahu mungkin itu tadi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Mungkin mereka nggak tahu itu tuh merugikan orang lain gitu. Apalagi ada yang namanya peraturan yang tidak tertulis yaitu norma Bapak Ibu ya. Siapa tahu itu apa namanya melanggar norma yang ada. Begitu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan sedikit restitusi. Baik, karena segitiga restitusi tadi adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Berikut kesimpulannya yaitu dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Jadi tadi itu ya Bapak Ibu, kita pertama mungkin kita penuhi kebutuhan dasar si anak dulu, yang mana sih yang belum terpenuhi gitu ya, atau ada yang tidak terpenuhi, kemudian baru kita kita refleksikan posisi kontrol kita itu saat ini kita itu sebagai apa sih? Gitu. Apakah kita bisa berproses menjadi seorang manajer ataukah kita masih stuck menjadi seorang penghukum? Nah, mungkin tidak instan ya Bapak Ibu ya, ada prosesnya tentu saja, tetapi mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan hari ini, kita semua bisa berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik kita untuk menjadi mandiri, peserta didik yang merdeka, dan juga bertanggung jawab sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Baik.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Ibu Maisha. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengundang ya kegiatan diseminasi ini. Apa ya? Saya jadi merefleksikan diri saya sendiri bahwa saya itu adalah seorang guru yang hukum ternyata ya. Setelah membaca ini, karena ketika siswa bermasalah itu kita langsung emosi duluan, gitu. Betul. Dibanding kita mencari tahu kenapa siswa tersebut bisa melakukan hal itu, gitu. Misalnya kayak loncat pagar, ya kan? Kita Ya. harusnya mencari tahu dulu bagaimana siswa tersebut kenapa harus sampai loncat pagar, gitu kan? Ya. Siapa tahu memang tidak apa ya, mungkin ada masalah di rumah yang harusnya kita tahu itu dibandingkan memarahi si siswa tersebut. Dan apa ya? Ya saya ya jadi sadar ya harusnya ya balik lagi sih harus berubah sedikit-sedikit gitu ya dari penghukum ke posisi manajer ya yang idealnya itu tadi. Idealnya manajer. Gitu. Pelan-pelan mungkin Bu ya, tidak akan bisa langsung mungkin Iya. karena itu tadi ya berproses. Jadi yang tadi kita menghukum betul sekali Bu Mesya. Jadi kita biasanya kalau menghadapi anak yang bermasalah itu langsung emosi, benar. Jadi tanpa kita telusuri dulu kira-kira dia ini kenapa sih melakukan hal tersebut, kenapa dia melanggar gitu ya. Nah ini sebaiknya seharusnya malah ya kita telusuri dulu. Kita tanya dulu, kenapa sih kamu tuh gini kenapa? Nanti kan mereka pasti mengemukakan alasannya begini-begini, baru kita nanti bisa mungkin kalau misalkan ada solusi, kita carikan solusinya bersama-sama. Mungkin seperti itu Ibu Mesya ya. Terima kasih atas pendapatnya Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Ya. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat Bapak Ibu atau menanggapi pendapat dari Ibu Mesya, silahkan. Silakan Ibu Krisna. Baik, terima kasih Bu Ayu. Dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan memang cukup membukakan mata ya Bu ya. Betul tadi apa yang disampaikan oleh penanya sebelumnya, bahwa ternyata selama ini tuh sebagian besar tuh kita menerapkan hukuman yang mana sangat banyak sekali kata-kata negatif yang justru bisa jadi ke depannya malah kurang bagus. Tapi sesuai apa yang dirasakan selama ini ketika menghadapi siswa di sekolah yang memang sudah langganan begitu dalam melanggar aturan, dirasa sepertinya kenapa diberikan sebuah hukuman karena memang sebelumnya dari apa tuh tadi Bu bisa dilihat lagi slide-nya yang hukuman terus tabel itu. Oh iya, yang hukuman sama yang konsekuensi ya. Nah, itu. Yang ini. Nah, ini. Yang ini bukan Bu ya? Konsekuensi terus satu lagi tuh apa Bu yang Oh iya, netral itu restitusi. yang Oh ya, iya, ya. yang ini. Nah, kayaknya kenapa bisa sampai di tahap hukuman itu karena sebelumnya pasti sudah ada di tahap mengingatkan gitu. Iya. Dengan bahasa yang halus hingga pada akhirnya menerapkan hukuman. Jadi sebetulnya apakah memang tidak selamanya atau ya si konsekuensi atau restitusi itu tepat dilakukan sehingga akhirnya malah menerapkan hukuman lagi gitu. Meskipun memang tidak semuanya ketika diberikan hukuman pada akhirnya berubah gitu. Malah memang ada yang melunjak gitu. Mungkin Iya. itu pertanyaannya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Krisna. Mungkin kalau di tingkat sekolah menengah, mungkin Bapak Ibu ya, kita karena kan namanya anak ABG ya, jadi masih anak remaja, mereka masih mencari jati diri, masih mencari-cari ini salah apa validasi diri ya, mencari validasi diri. Jadi ketika kita terapkan sudah secara baik-baik, sudah secara apa namanya pelan-pelan kita kasih tahu, mereka malah tetap tidak apa namanya tidak sadar tanda kutip ya, tidak sadar, tidak menyadari apa yang sudah mereka lakukan, bahwa yang mereka lakukan itu salah. Itu mungkin hukuman ini yang
opsi yang paling akhir Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita kalau di SMA atau SMK ini bisa kita serahkan ke guru BP atau ke guru BK mungkin Bapak Ibu. Jadi agar nanti di handle oleh mereka karena kita kan sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa memanfaatkan mungkin ke guru BK ataupun kalau misalkan si anak tersebut bermasalahnya mungkin di rumah, nah kita bisa menjadi teman. Tadi kan ada posisi jadi teman ya di situ. Nah karena kan kalau kita terus-terusan keras, jadi penghukum terus, kita bisa menjadi teman. Yang akhirnya nanti akan menjadi manajer. Siapa tahu karena setelah kita menjadi teman, tidak lagi menjadi seorang penghukum. Kalau penghukuman tadi kata Bu Krisna tadi bilang ya, anak itu bisa melunjak. Nah itu betul. Jadi bisa kita mungkin digeser jadi teman, baru nanti jadi manajer. Nah kalau misalkan masih bebal juga, nah ini bisa karena kita di tingkat menengah atas ya, jadi bisa kita lakukan ada hitam di atas putih. Jadi bisa kita misalkan perjanjian, semacam perjanjian. Kalau misal dia melanggar, ya ada konsekuensinya. Mungkin bisa seperti itu, Ibu Krisna. Bagaimana Bu? Mungkin ada yang mau menanggapi? Makasih Bu Ayu jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silahkan. Udah mau maghrib ya, atau udah maghrib? Baik, Bapak Ibu, karena mungkin ini kita sudah memasuki waktu sholat maghrib untuk pertemuan, untuk diseminasi kali ini, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bersedia menghadiri diseminasi informasi mengenai budaya positif, disiplin positif yang mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah atau di kelas, di lingkup sekolah maupun di lingkup kelas oleh Bapak Ibu. Minimal bisa diterapkan ke kelas yang kita ajar ataupun untuk yang mungkin menjadi wali kelas itu bisa menerapkan di kelas yang diwali kelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah menanggapi dan juga sudah mungkin tanya jawab sesi kali ini. Terima kasih yang sudah hadir juga. Nanti untuk daftar hadir akan saya share nanti ya untuk daftar hadirnya. Nanti silakan diisi di Google Form. Terima kasih banyak. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak bisa live. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kenyang ya, tadi tuh istirahat. Istirahat. Oke. Kita buat sebelum mulai pelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas itu apa? Belum. Pernah kalau kesepakatan kelas pernah dengar belum? Pernah sama guru yang lain ya? Kalau kesepakatan kelas, contohnya bisa kayak gimana kesepakatan kelas? Contohnya satu aja. Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Penentuan KM. Atau misalkan tidak boleh apa misalkan? Tidak boleh bolos, tidak boleh datang terlambat. Nah, untuk bedanya antara kesepakatan kelas sama keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas itu memang ada hal yang sama yang samanya itu adalah kalian sama-sama tahu mengenai peraturan tersebut, tetapi ada dia itu kalimatnya berbeda, usulan kalimatnya berbeda antara kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas dia ini biasanya ada kata tidak, ya kan? Tidak boleh makan ketika pembelajaran, tidak boleh main HP, tidak boleh mengejek teman dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas itu hanya
Nah, jadi dikonversi yang tadi kalimatnya ada kata tidaknya, kita konversi menjadi kalimat positif. Oke? Ini contoh misalkan tadi apa? Tidak terlambat masuk ke kelas. Jadi apa tuh? Tepat waktu. Nah, tepat waktu masuk ke kelas. Jadi tidak ada kata tidaknya. Atau misalkan apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi apa tuh? Nah, gitu. Jadi nggak ngerti ya? Nah, oke. Sekarang akan ibu libatkan kalian dalam keyakinan kelas. Ini ibu akan kasih kalian satu post-it, ya. Boleh diisi dengan nama kalian di atasnya. Kemudian di bawahnya keyakinan kelas yang kira-kira akan kalian bikin itu apa sih? Jadi nanti kalian tempelkan di depan. Oke, biar yang mampu gitu ya. Silakan nanti ditempel di sini. Nanti oleh ibu disaring takutnya ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti ibu depan. Jadi nanti kita sama-sama membuat. Kalau sudah deal semuanya, kita tanda tangan satu-satu. Sebagai pertanda kita ini sudah sepakat dengan keyakinan kelas tersebut. Oke, nanti ya. Oke, sudah dapat semuanya? Oke, silakan ditulis. Mau dikasih hiasan enggak? Mau di gimana enggak? Kalau sudah selesai menulis, silakan ditempel sini ya. Tapi kalau misalkan disiplin tulis ya disiplin. Tulis aja disiplin langsung. Nama jangan lupa ya. Mas berat udah liatin. Kita lihat ya, untuk keyakinan kelas di sini semuanya sudah menempel kan? Sudah. Kira-kira bisa diingat nggak? Masih. Bisa diingat ya? Kalian bertanggung jawab, menjaga kebersihan, terus Saling menghargai. saling menghargai, datang tepat pada waktunya, dan juga aktif. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, deal? Deal. Oke, nanti kita perbagus lah ini. Karena kita sudah sepakat, tolong tanda tangani semuanya sebagai tanda bahwa kita semua sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Gimana, Bu? Di sini. Oke, jadi tanda tangan di sini ya. Oke. Oke, satu persatu. Silakan untuk menandatangani nama dan juga tanda tangannya ya. Silahkan. Tapi masuk. Dari tim Mulyana we. Nah, kali itu kamu silakan. Oh, bawa bapak sendiri semua mandiri ya. Thank you. Silakan selanjutnya, Nola. Nama sama tanda tangan. Aja. Siap jadi. Sip. Lanjut, Ananda. Sabar ya, Hamza. Jangan marah, jangan marah. Terima kasih. Berarti lanjut ke Hamza. Sok Hamza. Mana? Lanjut, Egi. Ini sedikitan teh karena beberapa orang ada yang itu surat PKL. Oke. Lanjut ke Nuril. Oh, ke Nuril lah, Nuril.
Gimana, Bu? Fadli udah Oke, thank you. Dia. Oh, dari So. Jadi teh, oh, saha mau loh tidak? Ciara. Last but not least, Zaza. Ada gerak campur. Jadi berarti kameramen terakhir. Terima kasih. Yoga. Sok. Gerak kayak. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi semuanya. Mohon diingat, ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat ada 5 poin, ya. Insya Allah mencakup semuanya. Tolong diterapkan, tolong diingat. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan teman kalian, diingat-ingat lagi kira-kira apa sih keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, yang sudah saya yakini, gitu ya. Oke, ini semuanya sudah. Tinggal nanti ibu di bawah tanda tangan ya. Jadi kita semua tanda kalau kita semua ini sudah sepakat dengan keyakinan kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.